Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Ya, Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat Gimana semua Pak ya? kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Maaf Alhamdulillah. ya kemarin nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi teman-teman mohon maaf karena kemarin MP Talk sempat tertunda karena memang keadaan Pak Rifki saat itu masih belum fit ya Pak ya. Tapi Iya, alhamdulillah sekarang kita sekarang bisa sudah. jumpa lagi di sini dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan Pak ya, diberikan Amin. kekuatan. Ya, Amin. terima kasih Pokoknya banyak karena semuanya. sudah menyempatkan untuk bertatap muka. Oke, sama-sama, Mbak. Sebelumnya ini mumpung masih bulan Syawal nih Pak. Saya pribadi juga mohon maaf minal aidin wal faizin. Ya, saya juga mohon maaf ya, Mbak, ya, untuk semuanya. Iya, Untuk ada iya Mas Pak. Gading. Maaf lahir batin juga, Mas Gading. Oh iya Mas Gading, selamat datang. Mana mau apa ini, Mbak? Ya, jadi Bahasnya. untuk pagi hari ini kita mau membahas tentang sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Pak ya. Kan kurang afdol kalau rasanya kita belum kenal sama teman-teman juga biar tahu. Ya, Oh jadi iya. sebelumnya perkenalkan saya Alfaini Ramadona, redaktur dari Divisi Data dan Website Humas Jurusan Manajemen Pendidikan. Nah, kali ini saya akan memandu obrolan kita pada pagi hari ini dan mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalan juga terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. saya Rifki, Ainur Rifki. Enggak, Dredeg ya. baru live, baru live di IG. Oh Eh, iya, Pak. kebetulan saat ini saya dan teman-teman lainnya, jadi ada empat anggota yang menjadi tim plagiasi di jurusan kita, di jurusan manajemen pendidikan. Jadi saya, ada Pak Adit, ada Bu Seli, ada Bu Winda. Itu yang menjadi tim plagiasi. Jadi Kemudian ya tim iya, Pak. plagiasi ada 4 orang. Cuman itu sudah dibagi sesuai dengan musim masing-masing nanti. Jadi saya kebetulan untuk tahun ini, untuk yang angkatan 2016, saya kebagian untuk bimbingannya Bu Nunu dan bimbingannya Pak Supriyanto. Oh, gitu. Oh, berarti Uh, sudah dibagi masing-masing perangkatan seperti itu ya, Pak ya? iya, sudah dibagi. Bukan masing-masing angkatan, Mbak, masing-masing dosen Oh, pembimbing. oh ya, berarti Kalau untuk angkatan semester akhir bisa dibilang seperti itu ya, Pak. iya, iya angkatan Cuma semester akhir angkatan digolongkan 2016. siapa dosen pembimbingnya. Iya. Oh ya. Dan itu juga saya jadi tim jurnal mahasiswa. Kan di mahasiswa itu ada 2 jurnal, ada jurnal, di MP ada 2 jurnal, satu jurnal mahasiswa, satunya jurnal untuk umum. Nah, jurnal mahasiswa itu namanya jurnal inspirasi manajemen pendidikan. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan, Pak. Maksud dari jurnal inspirasi itu seperti apa? Jadi langsung ke jurnal ya ini ya. Oh, Baik, jadi ya mungkin nanti bisa ya, diseling-selingin gitu. jadi jurnal inspirasi itu jurnal yang dikhususkan untuk penerbitan artikel mahasiswa. Jadi tidak untuk yang lain, hanya mahasiswa S1 ya. Mahasiswa S1 Oh, saja. iya, Pak. Jadi diharapkan selain sebagai persyaratan untuk kelulusan, untuk yudisium dan wisuda, juga diharapkan mahasiswa berlatih untuk membuat artikel. Jadi bagaimana formatnya,
seperti apa susunannya. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau yang jurnal mahasiswa inspirasi. Iya, iya. Oh, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke plagiasi terlebih dahulu aja, Pak ya. Monggo, Nah, mungkin silakan. teman-teman ini perlu tahu apa sih itu Pak plagiasi, apa yang dinamakan plagiasi. Pada hakikatnya plagiasi itu mengambil hak karya orang lain dan diakui sebagai karyanya. Itu inti dari plagiasi. Jadi ada karya orang lain, karya apapun itu. Misalnya di YouTube. Di YouTube ada lagu. Kemudian diambil tanpa izin dan tanpa mengutip. Nah, itu juga dikatakan plagiasi. Kalau di YouTube itu mesti langsung di blacklist, langsung dihapus videonya. Nah, kemarin itu ada tugas mahasiswa juga yang katanya dihapus, tugas mahasiswa, bukan mahasiswa MP tapi YouTube-nya langsung dihapus. Videonya langsung dihapus sama Kan YouTube. ada hak ciptanya sendiri seperti itu ya Pak ya. Tanya, Berarti kalau ada bahasa teman-teman itu kayak tinggal kopas-kopas gitu tanpa ada mencantumkan sumbernya. Ya itu kopas-kopas Ya, saja. iya, garis besarnya kayak gitu ya teman-teman plagiasi itu. Seperti itu. Nah, ya berarti kan di plagiasi tadi tim plagiasi sudah Bapak jelaskan siapa-siapa saja orang yang mengelola proses plagiasi itu. Mungkin setelah itu kita Pak perlu tahu apa aja hal-hal yang dicek dalam plagiasi di tugas akhir mahasiswa itu. Nah, yang dicek plagiasi itu ada tiga tugas akhir. Jadi ini kan hanya untuk mahasiswa akhir saja untuk pengecekan plagiasi yang legal, yang resmi ya, Mbak. Tapi kalau yang tidak resmi, saya pernah juga mengecek tugas mahasiswa, hasil-hasil tugas itu pernah saya cek. Tapi kalau yang resmi dari jurusan itu hanya ada 3. Yang pertama proposal skripsi mahasiswa, kemudian skripsinya sendiri, yang terakhir artikel mahasiswa. Oh ya, berarti ada 3 ya Pak ya? Proposal, ada 3. Skripsi dan juga artikel. Skripsi dan juga artikel. Ya. Nah, 3 itu. Jadi 3-3-nya. Ya, kita monggo Pak, monggo dilanjutkan dulu. Nah, kita itu untuk mengecek plagiasinya menggunakan platform yang sudah disediakan oleh UNESA, yakni di Turnitin. Ya, kan sebenarnya Turnitin sudah banyak aplikasi-aplikasi cek plagiasi, cuman sampai saat ini yang saya ketahui ya Mbak, yang lebih bagus hasil ceknya itu di Turnitin daripada yang lain. Sebenarnya ada cek plagiarism checker, itu salah satunya. Nah, itu alat plagiasi yang kami gunakan. Nah, itu yang sebenarnya sekalipun tidak sama dengan definisinya. Jadi Turnitin itu hanya mengecek kesamaan saja. Jadi kesamaan kalimat, kata-kata, oh ini sama kalimatnya dengan artikel ini. Jadi ngecek kesamaan saja. Jadi kalau sekalipun itu dikutip. Jadi upayakan ketika mahasiswa mengutip suatu pendapat, itu tidak mengutip langsung, tapi lakukan dengan kutipan tidak langsung. Masih ingat ya Mbak, bedanya kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung? Iya Pak. Jadi kutipan yang masih bisa diimprovisasi, bukan seperti itu Pak. Iya. Kalau bisa kita tidak menyamakan persis dari sumbernya. Nah itu. Jadi ini sudah sebenarnya di mata kuliah
teknik penulisan karya ilmiah itu Iya. sudah diajarkan. Bagaimana kutipan langsung, bagaimana kutipan tidak langsung. Nah, ketika kita akan menulis skripsi, menulis karya tulis ilmiah intinya, itu diupayakan tidak banyak lah ambil kutipan langsung. Jadi ya kutipan tidak langsung yang diperbanyak. Jadi bahasanya bahasa sendiri. Tapi intinya sama dengan yang dikutip. Iya. Jangan lupa juga cantumkan sumbernya. Itu. Siap, siap, Pak. Oke. Terus itu Pak, selanjutnya mungkin untuk prosesnya itu bagaimana? Proses pengajuan plagiasinya itu dari proposal, skripsi, dan artikel itu mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa prosesnya? Jadi prosesnya ini ada beberapa tahapan. Jadi untuk dari awal yang proposal, mahasiswa itu mengirimkan proposal ataupun skripsi sama sebenarnya. Proposal, skripsi ataupun artikel ke Google Drive yang sudah disediakan oleh jurusan. Nah, jadi Google Drive dikirimkan filenya ke Google Drive. Nah, dari Google Drive itu selain dikirimkan ke Google Drive, itu juga dikirimkan langsung ke tim plagiasi yang bersangkutan. Jadi kalau bimbingannya Bu Nunu untuk yang tahun ini ya, mungkin tahun depan ketika angkatan 2017 berbeda lagi. Jadi misalnya tim mahasiswa bimbingannya Bu Nunu kirim ke saya secara langsung. Nah, yang di Google Drive buat apa? Di Google Drive itu buat cadangan, buat bukti juga bahwasanya dia sebenarnya sudah ngirim. Khawatir file yang di saya hilang. Nah, jadi dikirim ke Google Drive, dikirim ke tim plagiasi juga. Iya, jadi bisa ada itu ya Pak, file cadangan kalau sewaktu bisa hilang gitu. Nah, iya karena ada backupnya. Ada backupnya, belum tahu nanti apa kedepannya yang akan terjadi, sehingga dari jurusan punya inisiatif untuk prosesnya seperti itu. Jadi mulai Google Drive terus dikirim ke dosen. Nah, dari dosen baru kemudian dari tim plagiasi kemudian mengecek proposal, skripsi atau artikelnya, dicek. Setelah dicek dikirimkan kembali ke mahasiswa. Jika ternyata kita standarnya 30% ya Mbak, 30%. Oh iya. Untuk toleransi plagiasinya ya 30%. Nah, kalau seumpama lebih dari itu, maka mahasiswa diminta untuk merevisi kembali. Nah, tahun ini itu kalau untuk Turnitin pertama itu seingat saya enggak ada yang nyampe 30% untuk Turnitin pertama. Baru kemudian di tahap-tahap selanjutnya diperbaiki, ya sudah berhasil, sudah bagus. Berarti prosesnya itu nggak langsung ke dosen pembimbing seperti itu ya Pak ya, tapi harus melewati tim plagiasi seperti dulu. Nah, ini tim humas ini. Iya, jadi ke tim plagiasi terlebih dahulu. Iya, ada apa Mbak? Cuman Fian. Ya, jadi ke tim plagiasi dulu. Nanti di tim plagiasi itu mengecek proposalnya seperti apa, baru dikirimkan. Itu untuk yang skripsi, artikel, proposal dengan skripsi. Kalau yang artikel berbeda. Kalau yang artikel, karena artikel itu timnya hanya saya dengan Pak Haki, jadi mahasiswa mengirimkan filenya ke saya secara japri, baik bisa WA ataupun yang lain. Jadi bisa kirim ke saya. Nah, saya kemudian mengecek hasil plagiasinya, mengecek hasil plagiasi dan mengecek macam-macam. Nanti kita bahas di bagian artikel mahasiswa nih Mbak. Jadi saya cek, setelah saya cek itu saya kembalikan
Saya kembalikan kalau sudah bagus, sudah baik, sudah sesuai dengan aturan, maka bisa dikirim ke Pak Haki. Dikirim ke Pak Haki untuk diterbitkan. Selain itu mahasiswa juga mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh Pak Haki. Nah, baru kemudian diterbitkan surat bahwasanya artikel tersebut sudah terbit di Jurnal Inspirasi sebagai syarat dari yudisium dan wisuda. Iya. Seperti itu. Oh, oke Pak. Berarti selanjutnya untuk kendala nih Pak, untuk tim plagiasi sendiri itu mungkin dalam proses pengelolaannya itu ada kendala atau tidak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kalau masalah kendala ini berarti pengalaman apa ya? Pengalaman plagiasi, mengecek plagiasi Iya. karya mahasiswa. Kalau kendala, insya Allah tidak ada, Mbak. Cuman ya ada pengalaman-pengalaman. Karena kemarin ini apa ya? Awal saya, ini terutama saya mengecek plagiasi dengan Turnitin ada kesalahan. Jadi waktu itu ada dua, karena harus ada pengaturan-pengaturan di aplikasi di platform Turnitinnya. Nah kebetulan waktu itu, ini cerita awal yang dulu. Iya. Waktu itu di Turnitin saya mengaturnya menggunakan repository, sehingga akhirnya disimpan sama Turnitin. Jadi ketika dicek pertama, ini ada Mbak Imro'atin Bahira di angkatan 2016 yang pertama kali ngecek ke saya, dikirimkan ke saya cek, dicek plagiasi, ternyata hasilnya di atas 30% yang pertama. Sudah, saya tidak sadar, sudah saya berikan ke Mbak Imro'atin Bahira. Saya itu direvisi sama Mbak Imro'atin. Iya. Kalau sudah melebihi 30% itu otomatis langsung dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan. Di sana sudah ada catatannya, mana saja yang harus diperbaiki kalimatnya. Iya. Saya tidak sama. Nah, itu saya berikan ke Mbak Imro'atin, Mbak. Setelah saya berikan ke Mbak Imro'atin, sudah direvisi, dikembalikan ke saya lagi. Saya cek lagi hasil Turnitinnya. Iya. Saya kaget. Yang kemarin itu kalau tidak salah awalnya 40%. Ketika saya cek lagi jadi 100% plagiasinya. Kok bisa, Pak? Nah itu karena saya salah pengaturan dari repository. Nanti ada pengaturannya itu ada repository, berarti artikelnya karyanya mahasiswa itu disimpan di Turnitin. Nah itu akhirnya jadi 100%. Sebenarnya bukan punya Mbak Imro'atin saja yang jadi korban. Kalau punya Mbak Imro'atin ini sudah selesai, karena ada caranya. Jadi saya juga coba-coba karya saya juga ketika di Turnitin akhirnya 100% juga. Ya awalnya sudah 20% kalau nggak salah 20%, saya cek lagi jadi 100% juga. Wah ini bahaya. Nah itu kemudian berarti memang itu ya Pak, ada masalah dalam aplikasinya. Ada kesalahan teknis dari saya sendiri, Mbak. Ada kesalahan teknis dari saya sendiri. Nah itu yang kemudian jadi pengalaman. Jadi itu yang kendala awal, karena memang pengalamannya kurang, pemahaman tentang penggunaan Turnitin kurang. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa, ketika Turnitin diharapkan jangan curang. Nah itu biasanya mahasiswa ada saja, misalnya ketika mau diturnitin, yang seharusnya itu berupa tulisan dalam Word itu diganti gambar. Jadi di screenshot, jadi Word-nya di screenshot, ditempel.
Nah itu tidak akan Iya, iya. tidak bisa dilacak oleh Turnitin. Iya, Pak. Jadi ada yang seperti itu. Jadi di screenshot kemudian diletakkan di wordnya. Itu mungkin salah satu mahasiswa kreatif itu, Pak. Nah tapi ketemu Punya juga cara. ada juga supaya tidak ketahuan untuk Turnitin, maaf, supaya tidak ketahuan apa namanya plagiasinya, itu ditambah dengan kalimat dengan huruf lain. Misalnya saya sedang mempelajari mata kuliah manajemen pendidikan. Saya sudah mempelajari. Jadi antara saya dengan sudah ditambahi huruf lagi. Misalnya ditambahi S, saya sudah. Dan S yang di tengah antara saya dengan sudah itu dijadikan putih. Oh. Jadi kelihatannya ada spasi, saya sudah. Ya ketika diturnitinnya nggak kebaca. Oh, bisa Nah seperti itu. itu berarti, Pak ya. Nah, tapi ya semuanya ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan oleh tim plagiasi, nah itu siap-siap sudah mahasiswa yang bersangkutan akan tambah diketat. Jadi tambah ketat, apa namanya, tim plagiasi akan tambah ketat. Jadi biasanya ketika ngecek 40% itu, ketika ngecek sudah diturnitin asal di bawah 30% sudah selesai. Jadi tidak melihat apakah ada apa namanya tipu atau tidak. Nah, tapi kalau akan ada kecurangan, nah tim plagiasi itu semua tipu satu pun tidak boleh dilewati. Jadi diteliti satu-satu. Oh, itu ya, Pak. Iya. Diteliti satu-satu. Jadi satu pun tidak boleh ada tipu. Nah itu akhirnya kemarin ada yang seperti itu. Kalau tidak salah sampai 14 kali turnitin baru berhasil. 14 kali, Pak. 14 kali turnitin. Ya karena di awal sudah dicurangi, ketemu. Oh ini kok dicurangi. Jadi sampai 14 kali turnitin baru kemudian lolos untuk proposal. Untuk ujian proposal itu. Oh iya. Nah, Baik, Pak. kalau di proposal ini sudah bagus, Mbak, turnitingnya. Ini pengalaman saya dari teman-teman angkatan 2016 kemarin, itu deskripsinya biasanya hasil turnitingnya itu di bawah 30%. Dan rata-rata sebenarnya di bawah 20% menurut saya. Rata-rata. Berarti rata-rata sudah bisa semuanya, Pak ya. Sudah Iya, mengerti lah. sudah mengerti. Jadi jangan dilewati ketika ada cek plagiasi di masa proposal. Karena kalau di proposal dilewati dan ketemu tim plagiasi di skripsi, nah itu tambah susah ya. Maka ya akan banyak revisi, selain revisi dari dosen pembimbing, juga revisi dari tim plagiasi. Nah itu yang akan tambah banyak. Itu saran saja. Oke, Pak. Berarti setelah kita mengetahui mana saja yang kena plagiasi itu, kira-kira ada saran untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir ya, Pak, yang saat ini mengerjakan tugas akhir, bagaimana cara mereka untuk memperbaiki yang mungkin kena tanda plagiasinya tadi? Oh iya. Ada saran untuk bagaimana cara Sebenarnya memperbaiki? ada trik-trik tertentu, namun ini perlu dilatih, Mbak. Jadi melatihnya itu tidak ketika sudah mulai skripsi baru dilatih. Jadi mulai dari mahasiswa semester 1 pun sudah harus melatih. Dari awal sudah harus dilatih memang. Jadi kalau kami katakan misalnya ada kalimat yang terkena plagiasi, maka kita sebut istilahnya dengan, maka kalimat tersebut harus diparafrase. Jadi diparafrase itu kalimatnya diubah tapi intinya sama.
Iya, Kalau saya menggunakan membagi bahasanya sendiri seperti ya, itu ya, dengan Pak. bahasa bahasa sendiri, bahasa yang lain. Kalau saya mengatakan membaginya parafrase itu ada dua. Ada parafrase kalimat, ada parafrase paragraf. Parafrase kalimat itu gampang sebenarnya. Misalnya saya sudah mempelajari mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, itu misalnya sudah satu kalimat kena plagiasi. Maka cara merubahnya gampang kalau yang kalimat bisa itu yang pertama kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi mata kuliah manajemen pendidikan sudah saya pelajari. Itu Hmm, jadi kalimat pasif. jadi kayak Atau gitu ya, Pak ya, misalnya kira-kira. cara memparafrase seperti itu kalau dalam kalimat. Tapi lebih bagus lagi kalau dalam paragraf. Misalnya dalam kalimat sudah saya ubah Pak, tapi kok enggak bisa ini tetap. Maka parafrase satu paragraf. Jadi paragrafnya yang diganti. Jadi ambil kan biasanya dalam satu paragraf itu ada kalimat inti, ada kalimat tambahan, ada kalimat pelengkap. Nah, mana kalimat intinya? Oh, kalimat intinya harus dicari dulu. Ini di SMA kayaknya sudah dipelajari ada kalimat inti, ada kalimat pelengkap. Iya, iya, Jadi Pak. dicari kalimat intinya, baru kemudian oh intinya ini ya sudah. Saya ulangi lagi tulisannya. Sehingga nanti bentuk paragraf yang lain, bentuk kalimat yang lain dalam satu paragraf. Nah, itu trik sebenarnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika apa namanya kalimat atau karyanya ada yang kena plagiasi. Hmm. Oh, Nah, ya. seperti itu, Ini Pak ya. sampai jam berapa, Mbak? Eh, untuk live IG itu maksimal itu, Pak, 1 jam. Jadi mungkin masih kurang setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Ya, sekarang jam Ya, waktu 8. buat ya. Iya. Ya, boleh kita lanjut lagi, Pak ya. Monggo, silahkan, Mbak. Mungkin saya juga ada pertanyaan tentang ini, Pak. Tugas mahasiswa yang bukan semester akhir. Jadi, mungkin saya juga mewakili teman-teman untuk tugas-tugas kami kayak seperti makalah, seperti itu apa juga perlu dicek plagiasinya, Pak? Maksudnya apa juga sistemnya seperti mahasiswa semester akhir? Seperti itu. Kalau untuk tugas mahasiswa selain semester akhir, itu Ya. sebenarnya bergantung dosen masing-masing. Nah, kalau saya pribadi, itu ada yang saya cek plagiasinya. Jadi setiap selesai mata kuliah, saya cek plagiasinya, oh ini berapa. Tapi tidak untuk, kalau mau dilatih silahkan. Saya berikan kesempatan untuk melatih. Tapi bukan untuk, penilaian dalam karya dalam tugas mahasiswa. Hanya Berarti itu saja. tergantung dosennya masing-masing ya, Pak ya. Bergantung dosen masing-masing. Tidak perlu Jadi seperti melewati tim plagiasi seperti tadi. tidak perlu. Jadi tidak ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu nanti mahasiswa ya bagus, tapi agak kesusahan. Iya, Jadi macet kan presentasinya itu. pasti banyak. Iya. Tapi tidak apa-apa kalau mahasiswa ingin mencoba, Pak saya ingin coba cek plagiasi, Pak mungkin bisa. Jadi untuk latih, oh ini berarti harus diparafrase. Nah, itu buat melatih saja silahkan. Iya. Ya, Buat sehingga belajar, kita Pak bisa ya. ngukur. Iya, kita bisa ngukur kemampuan kita sampai di mana dalam menulis karya tulis ilmiah. Iya. Ya seperti itu, Mbak. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya untuk plagiasi ini sudah banyak sekali yang Bapak jelaskan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jadi mungkin nanti di sesi akhir itu kita buka sesi tanya jawab ya, Pak. Nah, sebelumnya kita lanjut ke topik yang kedua yaitu terkait jurnal mahasiswa. Nah, itu Pak, yang sering saya ketahui itu teman-teman tuh banyak yang kayak
salah paham Pak antara artikel dengan jurnal. Jadi kayak misal mau nyari sumber buat tugas, ayo kita browsing jurnal aja, jurnal. Padahal yang dicari itu sebenarnya artikel. Jadi eh, ada kayak salah kaprah gitu yang dipahami oleh mahasiswa. Ya itu kan artikel itu ya hanya satu. Kalau jurnal itu baru kumpulan beberapa Iya, artikel dari ya karya-karya orang mahasiswa iya. Jadi akademisi. perbedaannya seperti itu Pak ya. Artikel Ya, kan hanya satu karya karya tulis, karya tulis sedangkan jurnal ya, itu kumpulan artikel. saya artikel nggih. Nah, kalau di jurusan MP sendiri itu bagaimana Pak proses pengajuan jurnal mahasiswa itu? Proses pengajuan seperti yang saya katakan tadi, jadi mahasiswa itu mengajukan kepada saya untuk yang tahun ini ya, kepada Oke. saya Oke. untuk dicek secara keseluruhan. Tadi dicek plagiasi, oke. Kemudian dicek formatnya, apakah sudah sesuai dengan format jurnal inspirasi. Oh ya, sebelumnya saya ingin tanya, sudah pernah mengunjungi jurnal inspirasi, Mbak? Yang di MP Di maksudnya Pak? iya, WMP Jurnal Inspirasi Manajemen. Eh, belum Pak, belum pernah. Mungkin ya mungkin setelah ini. Ya. Coba yang lain juga nanti. Ini ada Mbak Elin Iya. Widya, Mas Oke, Masum. oke. Nah, Mas Masum bisa Oh mengunjungi iya, itu. selamat datang Mas Masum. Nah, itu juga bisa mengunjungi. Jadi, kita punya dua jurnal. Yang pertama Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, itu khusus untuk mahasiswa, dengan Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, JDMP, itu untuk kalangan umum. Jadi, saya cek formatnya, apakah sudah sesuai dengan format dari artikel, dari jurnal inspirasi atau tidak. Nah, kalian mungkin bisa download salah satu artikel yang ada di jurnal inspirasi, dilihat bagaimana formatnya. Oh, ini judulnya seperti ini. Mulai dari judul, apakah judulnya kapital semua atau bagaimana? Khusus untuk di jurnal inspirasi, untuk judul itu menggunakan kapital. Semua dari awal, bukan hanya kapital awal ya. Bukan huruf awal saja. Semuanya Jadi pakai huruf semuanya itu menggunakan huruf kapital. kapital dengan ukuran 14. Hmm, Menggunakan Times baik, Pak. New Roman. Itu Ya, mungkin untuk nanti judul. ada formatnya sendiri, Pak, mungkin Nah, dari Bapak Ibu dosen. nah itu. Jadi bukan bergantung dosen ya. Jadi setiap bukan, oh ini seharusnya seperti ini, enggak. Itu jadi setiap jurnal itu punya gaya selingkung lah ya. Gaya selingkung Oh, masing-masing. Tapi kalau di jurnal inspirasi, gaya selingkungnya khusus. Jadi judul itu 14, kemudian nama dengan isi itu 11, fontnya 11, kemudian apa namanya? Abstrak itu fontnya ukurannya 10. hmm. Nah, itu format format utamanya. Ya, kemudian ada Ya. pendahuluan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada mahasiswa yang terkadang nyetorkannya tidak sesuai dengan format. Nah, itu akhirnya kami kembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Iya, Pak. Berarti Tapi yang untuk Pak gimana? monggo monggo. Monggo jenengan lanjutkan dulu. Nah, yang paling banyak itu tapi yang paling banyak dikembalikan itu bukan formatnya, tentang cara merujuknya, Mbak. Oh, Jadi berarti kembali lagi ke plagiasi tadi mungkin, ke Pak. Bukan. kalau plagiasi bukan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya ini plagiasi, tapi tidak berkaitan dengan Turnitin, ya. Tidak Oh, berkaitan dengan Turnitin. nggih nggih. Jadi mahasiswa itu merujuk di kalimat di teks itu, misalnya ada Alfiana, Alfiana.
Misalnya Mbak Alfiani itu Oke. di di teks ada namanya Mbak Alfiani, tapi di daftar pustaka itu enggak ada. Oh iya ya Pak. Sebaliknya di daftar pustaka ada, tapi di teks enggak ada. Nah, itu Berarti itu mayoritas pulang kesalahan. Mendeley-nya mungkin Pak. Ya, mungkin Nggak kurang pakai mendeleng nggak? Mendeley. Mendeley. Nah, Iya. mayoritas masih salahnya di sana, Mbak. Ya itu Oh, akhirnya saya iya. kembalikan. Ya. Nah, itu yang kemudian perlu jadi pelajaran bagi teman-teman mahasiswa ketika akan membuat artikel, jangan dilupakan rujukannya. Begitu juga cara merujuknya. Masih ingat ini cara merujuk seperti apa? Cara menulis Iya. nama. Iya Pak. Nama. Oh buat daftar rujukan. Oke. Nama, eh, nama, tahun, judul, kemudian apa kota Kota dan penerbit. dan penerbit. Ya. Iya. Nah, kalau ya Masih agak lupa Pak. yang Udah paling lama nggak nugas. ya, nah itu mahasiswa yang paling banyak itu salah di namanya. Misalnya namanya Mbak Alfiani makanya siapa? Alfaini Romadona. Ini Ramadana. Oke. Nah, itu seharusnya kan kalau di daftar pustaka maka menjadi Ramadana Alfa ini. Ya, nama Nah, belakang itu dulu. nama belakang dulu. Nah, itu teman-teman banyak yang enggak dibalik, itu tetap Alfa ini Ramadana, tetap seperti itu. Oh, Nah, itu iya yang mungkin kemudian akhirnya saya kembalikan lagi. iya. Itu. Jadi ini Jadi dan bisa buat pelajaran Pak ya buat teman-teman ya yang jadi buat bagian nanti mm, bakal buat artikel buat artikel jurnal ini. ya untuk jurnal ini. Nah, itu kemudian setelah itu biasanya di nama pertama biasanya kan ada beberapa penulis. Ada beberapa penulis, teman-teman itu hanya di penulis pertama. Ini beberapa artikel mahasiswa ya. Hanya penulis pertama, misalnya penulis pertama ada Alfaini Ramadana. Yang kedua ada saya, misalnya ada Ainur Rifki. Maka Iya. itu yang dibalik hanya yang di depan Ramadana, Alfaini dan Ainur Rifki tetap. Nah, itu juga harus dibalik dan Rifki, Ainur. Seharusnya seperti itu. Oh, Seharusnya berarti tetap dibalik. tetap apa disebutkan semuanya Pak ya yang ikut Iya. terlibat. Tapi Kalau di kadang daftar pernah saya tahu itu ada yang menyebutkan nama satu orang, di, terus kemudian di belakangnya itu DKK gitu, di Pak, dan kakak. kawan-kawan. Kalau di teks itu enggak masalah. Jadi misalnya tadi Ramadana, DKK 2014. Tapi kalau di daftar pustaka itu Daftar disebutkan semua. Oke, oke. Kalau di daftar pustaka disebutkan semua. Itu yang menjadi banyak kekurangan dari teman-teman mahasiswa ketika mengupload di jurnal mahasiswa. Banyakkan kesalahan di sana, di daftar Berarti untuk pustaka. yang jurnal inspirasi mahasiswa itu tadi memang karya-karya dari mahasiswa MP, kemudian dipublikasi di website seperti itu, Pak. Oke. Bukan jurnal inspirasi mahasiswa ya, Mbak? Jurnal inspirasi manajemen Oh iya, pendidikan. maaf. Iya, seperti itu. Ya, enggak masalah. Jurnal inspirasi manajemen Inspirasi pendidikan. manajemen pendidikan. Oke. Nah, itu uh, untuk jurnal mahasiswa. Jadi beberapa kesalahan, beberapa keliruan yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Ini ada Mbak Amdi Nur Afitin angkatan 2019 ya. Oke. Ya, terus untuk yang jurnal yang kedua tadi, Pak, yang Jurnal jurnal Dinamika. dinamika, oke. Jurnal Dinamika Manajemen Bacain. Pendidikan itu berawal dari tahun 2016 dulu ya Mbak ya, ketika saya masih belum ada di jurusan itu sudah ada. Nah, sekarang ini edisi berapa ya? 16, 17, 18, 19, 20. Edisi ke-9. Hmm.
Berarti edisi sudah 9. cukup lama ya, Pak ya? Ya, kalau istilah di jurnal itu namanya volume mau masuk volume 9. Oh, iya, Kalau belum. istilahnya jurnal. Jadi volume 9 nomor 1. Itu juga Kalau di sudah mm, ada di ada website di juga ada. websitenya jurnal. Oke. Kalau jurnal dinamika setiap tahun itu hanya terbit 2 kali. Beda dengan jurnal inspirasi karena itu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, itu dalam 1 tahun itu bisa terbit sampai 6 kali. Jadi bisa nampung, kok 6 kali, bisa sampai 10 kali, maaf ya Mbak ya. Bisa sampai 10 kali untuk menampung artikel mahasiswa supaya sebagai syarat yudisium, bisa bagaimana supaya mahasiswa bisa yudisium nantinya. Iya. Jadi bisa Berarti sampai 10 kali ya, yang kalau jurnal inspirasi. dinamika itu 2 kali dalam setahun ya. Iya, kalau dinamika 2 kali dalam setahun, kalau inspirasi bisa 10 kali. Tapi uh, kami itu hanya biasa di setiap tahun biasanya hanya sampai maksimal 8 terbitan untuk yang inspirasi, 8 volume. Nah, untuk yang sekarang ini semester ini itu sudah ada 3 volume semester ini. Yang jurnal inspirasi tadi, Pak ya. Ini jurnal inspirasi manajemen. Lalu itu Pak, untuk kendalanya, kendala dalam proses pengelolaan jurnal mahasiswa ini apa saja? Mungkin bisa sharing pengalaman Pak Rifki. Kendalanya apa ya? Nah, itu ini saya ketika ngoreksi artikel itu saya baca satu persatu, Mbak. Jadi per kalimat seperti apa. Tapi saya tidak mengubah konten karena jadi sebelum artikel ini diberikan ke saya, sebenarnya artikel ini sudah dikoreksi oleh dosen masing-masing mengenai kontennya, mengenai isinya, bukan formatnya. Kalau masalah format dari saya yang akan ngoreksi. Tapi secara konten, secara isi itu sudah dikoreksi oleh dosen pembimbing masing-masing. Oh, Nah, gini. jadi saya ngoreksinya itu tidak sampai pada apa yang dibahas, bagaimana metodenya, karena saya yakin dosen di MP sudah expert, sudah ahli dalam penelitian, sehingga itu tidak perlu kami koreksi. Dan walaupun saya koreksi pun hasilnya tetap sama, tetap sudah bagus maksudnya. Jadi tidak akan saya koreksi kalau secara konten. Tapi kalau secara format, karena setiap jurnal itu punya tadi yang saya katakan gaya selingkung masing-masing, maka mau tidak mau ini harus saya koreksi karena dikhawatirkan karena dosen itu setiap tahun juga menerbitkan artikel karyanya di jurnal. Nah, itu setiap jurnal punya gaya selingkung tadi. Nah, khawatir mengikuti gaya selingkung jurnal lain. Jadi, walaupun saya tidak hafal, kalau misalnya tidak jadi pengelola jurnal inspirasi, gimana formatnya? Maka saya hafalnya yang jurnal yang pernah saya terbitkan di mana tahun ini. Jadi yang saya ingat itu, ikuti gaya selingkung di jurnal itu. Iya, baik, Seperti Pak. itu. Ya, mungkin sudah cukup banyak, Pak ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak terkait plagiasi dan jurnal bagi mahasiswa ini. Ya, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang masih stay, bisa tanya langsung di kolom komentar ya, mungkin terkait tema kita pada pagi hari ini. Nah, ada Mbak Yuwas ini ya? Iya, udah Yuwas. Selamat pagi Yuwas. Mungkin ada pertanyaan dari Yuwas. Mungkin sambil itu Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi. Kalau boleh tahu kesibukannya apa Pak selama kita work from home ini?
Mungkin Bapak bisa sharing. Sama WFH ini, kalau kemarin menyelesaikan itu penilaian tugas mahasiswa, Mbak. Nah, Yang ini UAS kemarin, sekarang Mbak ya? UAS. Ya, ini untuk hari ini, jadi jurusan itu mungkin nanti akan bisa, kalau ada MP Talk lagi, bisa mungkin bisa dibahas. Jadi jurusan sekarang sedang menyusun kurikulum baru yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini khusus angkatan 2019 sepertinya nanti. Tadi ada Mbak Rohimah itu ya. Itu angkatan 2019. Nah, jadi jurusan sudah mempersiapkan bagaimana kurikulum Merdeka Belajarnya. Seperti apa bentuknya. Kita bisa lihat nanti ketika di semester depan sudah ketahuan, sudah ketemu kurikulum untuk Merdeka Belajar itu seperti apa. Disesuaikan dengan peraturan dari Mendikbud ya. Iya. Jadi untuk ini kita akan menyiapkan itu kurikulum. Berarti Karena di mulai angkatan 2019 saja ya, Pak? 2019 insya Allah ya. Tapi untuk pastinya nanti biar Pak Kajur yang akan mengumumkan tentang kurikulum kita yang baru. Karena prosesnya ini masih panjang. Karena kalau kita belajar di mata kuliah manajemen kurikulum, masih ada selain perbaikan, masih ada sanctioning, ada uji ahli, kemudian ada uji publiknya. Uji publik itu ya ke masyarakat, ke pengguna. Ya. Nah, ini panjang, jadi tidak bisa diputuskan dulu untuk hari ini. Jadi menunggu proses dari pengembangan kurikulum jurusan kita. Tapi upaya dari jurusan kayaknya bagaimana supaya mahasiswa nanti ketika di lapangan sudah paham dengan keilmuan manajemen pendidikan. Oh iya Mbak, saya bisa sharing lagi ya tentang Monggo, Pak. Jurnal inspirasi. Nah ini ya pengalaman saja. Jadi ketika jadi tim plagiasi ataupun tim jurnal, nah itu jadi ada suka dukanya. Ini kalau sukanya banyak, sudah senang sekali. Jadi yang paling terkadang mahasiswa itu ada yang minta cepat. Nah itu. Oh iya Pak. Ya, kapan jurnal saya ini sudah selesai Pak? Pak ini saya mau anu. Nah itu. Nah itu ya kami mengupayakan itu akan cepat. Kalau bisa 1 hari selesai. Tapi kalau dosen, kalau kami dari tim plagiasi ataupun tim jurnal itu sedang ada beberapa kesibukan lainnya, nah itu mungkin bisa ditunggu selama 3 hari. Jadi 3 hari kerja ya, bukan 3 hari normal, 3 hari kerja. Jadi kalau Jumat misalnya ngirimkannya, maka nunggu Selasa dulu. Nanti akan ada pemberitahuan dari dosen. Kalau Selasa belum ada pemberitahuan, Rabu bisa ditanyakan bagaimana kabarnya jurnalnya, bagaimana kabarnya artikelnya. Saya sampai kebiasaan juga ini jadi jurnal bukan artikel. Iya, mungkin kebanyakan tipe-tipe mahasiswa yang kurang sabar seperti Pak. Ya tapi tidak masalah. Itu memang sudah apa ya? Kami upayakan, dari tim akan mengupayakan kalau sehari jadi, sehari selesai mengupayakan. Tapi kalau tidak bisa, ya karena kami harus masih baca, misalnya tugasnya mahasiswa juga harus kami baca. Ya selain artikelnya mahasiswa dengan tugas akhirnya, proposal ataupun skripsinya juga kami lakukan. Jadi kalau lagi banyak senggangnya, insya Allah 1 hari selesai. Ya, baik Pak. Mungkin itu Pak, sudah cukup obrolan kita ini sudah banyak sekali dan mungkin teman-teman juga, teman-teman juga saya rasa sudah cukup jelas dan
tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin kita bisa akhiri sampai ini. Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas ilmunya, Pak. Sangat Sama-sama. bermanfaat sekali. Semuanya ya. Amin. Iya. Ya, semoga Ya, semoga bermanfaat. Bapak juga keluarga diberikan kesehatan, Amin. kekuatan. Amin. Ya. Nah, ini Iya, terutama masih masa pandemi ya, semuanya Iya. semoga sehat ya. Iya, dan semoga kita juga bisa bertatap muka kembali, Pak, ya, ke Amin. Nah, ini alumni dikangeni oleh sebelumnya. teman-teman mahasiswa ya. Saya Nggih. juga sudah kangen untuk tatap muka dengan kalian. Nggih, Pak. Ini ada Pak Syunu juga. Selamat datang, Pak Syunu. Selamat datang Pak Kajur. Nggih. Baru datang ini sudah mau ditutup ini. Nggih, Pak. Ya mungkin cukup saja sampai sini, Pak, ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.